Lapor masyarakat se-Indonesia. Setelah lama tak bersua, inilah saatnya kita kumpul bersama. Siap-siap warga Bandung. Trans 7 dan Pasukin Lapor Pak akan sidak ke Bandung. Ayo datang ke Lanut Hussein Sastra Negara dan rasakan kemeriahannya secara gratis. Lapor Pak Sidak Bandung. Segera. Ini baru Trans 7. Halo, selamat sore Sobat 7 yang udah gabung sore hari ini. Kembali lagi bersama gua Rehan Perisko di Sobat 7 Kepo. Hari ini kita kedatangan seorang YouTuber cantik yang tidak pernah gagal dalam menghibur para viewersnya. Tetapi di balik tampilannya yang elegan, kalian pasti nggak sangka-sangka karena dia punya masa kecil yang unik banget. Penasaran kan? Saksikan dulu yang satu ini. Sudah hadir bersama kita Kak Desti Yusrini. Hai. Halo Kak Desti. Lagi di mana nih? Lagi di rumah? Lagi di rumah. Di BSD. Boleh dibilang ya? Terserah kalau itu. Oh, berarti rumah kita sebenarnya nggak begitu jauh sih. Iya. Betul. Ini pertama mau nanya nih, Kak Desti ini belakangan lagi sibuk ngapain sih? Aku sebenarnya kalau ditanya sibuk apa, aku bingung sih jawabnya. Karena aku sibuk nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Cuma bikin konten, main, udah itu aja sih. Mungkin saking yang kakak kerjain tuh mungkin udah passionnya kakak kali ya. Mungkin jadi nggak berasa gitu ya. Bener. Jadi orang kadang bilangnya, kok main mulu sih gitu. Padahal aku kerja sih, tapi emang kayak main gitu. Ceritain dong flashback dikit. Sejak kapan sih bikin konten YouTube sebenarnya? Aku tuh mulai bikin konten YouTube dari 2019 sebenarnya. Karena kan aku baru lulus kuliah itu 2017. Sempet mulai kerja, cuma habis itu nganggur, ternyata nggak kuat juga kerja kantoran. Nah baru tuh di situ awal mulanya. Sejak 2019 ya? Nah itu berarti langsung konten yang duo pengacara bukan sih? Iya betul banget, awalnya duo pengacara. Itu gimana sih ceritanya waktu itu sama Kak Vivi juga? Gimana tuh? Kok bisa kepikiran gitu loh bikin review-review makanan? Oke, jadi gini ceritanya tuh sebenarnya agak lucu karena aku sama Vivi itu kan teman kuliah. Jadi waktu kita lulus kita sama-sama kerja di dua perusahaan yang berbeda. Terus udah gitu pas aku resign, Vivi resign. Akhirnya kita main mulu. Pengangguran yang banyak acara gitu loh. Iya. Makanya kita ke pengacara kan. Terus aku iseng bilang ke Vivi gini, Vivi kita bikin YouTube yuk, gitu kan. Terus Vivi nanya, kita kan nggak ada keahlian kita apa ya? Terus aku mikir, iya kita nggak ada keahlian, kita bikin apa ya? Karena kita berdua suka makan, ya udahlah kita bikin makan aja kali ya. Nah itu awalnya kenapa aku bikin makan, karena aku sama Vivi ngerasa kita nggak ada keahlian, kayak makeup nggak bisa banget gitu loh. Jadi mau ngapain gitu kan. Itu konten pertama kakak tuh review makanan apa ya? Itu kita review makanan McD, ayam McD pakai saus samyang. Basic banget ya. Tapi enak gak sih McD pakai saus samyang? Enak ya? Enak. Bener banget enak. Jadi aku tuh sempat ngelihat pertama konten Tan Boykun. Tan Boykun kan rame banget. Terus aku bilang, kita cobain yuk kayak gini gitu kan. Tapi kita nggak ngeklaim ini konten kita ya, nggak gitu. Karena di video itu juga kita bilang kita mau nyobain makanan yang dimakan sama Tan Boykun dan ternyata beneran enak gitu. Ternyata booming gitu, alhamdulillahnya. Jadi udah booming, jadi konten pertama pun udah booming ya? Bisa dibilang gitu sih, soalnya aku sama Vivi juga dari awal kita upload video, kita bener-bener sharing banget video kita ke mana-mana. Semua grup WhatsApp yang kita punya, semua grup lain, keluarga, semua kita kirim, suruh nonton gitu. Jadi kayak
hari pertama tuh di saat aku kan mulai bener-bener dari 0 subscriber kan. Ya. Itu kita bisa tembus 5.000 apa 10.000 view gitu. Maksudnya kan itu lumayan banget gitu. Mungkin ini juga kali ya, salah satu kuncinya juga nggak boleh jaim ya, kita juga harus getol nge-sharein ya. Iya bener, apalagi kalau misalnya awal-awal kan pasti ada aja ya teman kita tuh yang kayak ngecengin gitu, cie YouTuber gitu-gitu kan. Apalagi kalau misalnya di awal kita belum punya subscriber tapi kita yang udah sok-sok jadi YouTuber gitu, ngerti gak sih? Iya. Ya udah aja lah orang berkata apa gitu. Nah dulu tuh jurusannya apa sih? Manajemen. Aku sama Vivi satu kampus, satu jurusan manajemen, satu angkatan, satu kelas. Berarti kalau manajemen tuh niatannya udah buat kantoran banget ya, padahal. Iya, niatan aku tuh kayak keren nih. Aku kalau kerja di daerah-daerah SCBD gitu kan, di gedung tinggi, baju office attire gitu, keren banget nih gitu. Ternyata gak kuat. Terus kalau, ini buat Sobat 7 mungkin ini kali ya konfirmasi ya. Berarti duo pengacara tuh maksudnya duo pengangguran banyak acara gitu kali ya. Benar, karena aku sama Vivi waktu sama-sama nganggur, kita berdua tuh tapi nggak pernah yang diem gitu. Tiap hari main aja kerjaannya, entah ke Dufan, entah kemana gitu. Kayak nggak ada beban banget hidupnya. Gitu Terus sih. kalian tuh kan suka makan ya. Makanan favorit kalian apa sih? Atau Desti apa sih makanan favoritnya? Makanan favorit sebenarnya teri sambel. Sambel teri tau nggak? Itu enak banget pakai nasi anget, aduh, pakai telur dadar. Enggak. Wah, iya. Simpel. Pecah sih tuh. Aku sama Vivi sama-sama makanan favoritnya ini sih, makanan pedes. Dari kecil tuh ya suka makan pedas. Suka banget dari kecil. Terus kakak kan suka makan gitu ya. Dan berarti secara nggak langsung karena udah beberapa tahun tuh bikin konten, itu kontennya tuh seputar makanan kan. Pasti kan udah nyoba banyak makanan. Nah itu tertarik gak untuk bikin bisnis F&B? Atau udah ada bahkan? Iya, aku sebenarnya sekarang udah ada bisnis F&B. Ada sebenarnya aku kalau dibilang bisnis F&B tuh udah ada 3 dari sebelum aku nge-YouTube itu aku udah sempat buka Taichan di Lampung tapi gitu. Terus kalau yang di Jakarta ada yang baru buka sama Vivi sama Arbani itu namanya Wrap and Roll. Jadi dia kayak kebab gitu sih aku ngelihatnya gitu. Kayak lumpia gitu. Kayak kebab gitu, tapi bukan kebab. Bukan, jadi dia pakai kulit lumpia baru diisinya pakai daging, sayur-sayuran gitu. Terus kan awalnya tuh kakak tuh dari duo pengacara kan. Nah, Iya terus, betul. Setelah itu kakak juga bikin YouTube sendiri juga ya, yang cukup banyak juga yang nonton tuh. Alhamdulillah. Nah itu tuh aku sempat ngelihat emang orangnya tuh suka staycation sendiri gitu ya. Itu beneran apa hanya untuk konten sih? Beneran. Karena aku tuh udah merantau, aku kan anak rantau ya. Jadi kan yang aku bilang tadi rumah aku sebenarnya di Bandar Lampung, terus aku merantau ke Jakarta tuh udah dari 2013. Berarti aku udah sendirian di Jakarta itu udah berapa tahun tuh? Sendirian? 7 atau udah 9 tahun ya. Nah 9 tahun tuh kan kebanyakan pasti sendirian. Jadi YouTube pribadi aku itu buat aku ngelakuin sesuatu yang aku mau tanpa harus nunggu-nunggu orang lain gitu. Iya. Misalnya aku pengen road trip nih, misalnya ke Bali misalnya gitu. Tapi kan kalau nunggu teman bisanya kapan gitu, itu kan kita belum tahu kapan. Nah, jadi YouTube pribadi itu buat kayak, oh yaudah aku tinggal OTW aja gitu. Berarti kamu tuh udah biasa tuh road trip sendiri, kayak ke Bali gitu, udah biasa sendiri? Oh kalau ke Bali aku belum pernah kebetulan, tapi kalau road trip yang aku nyetir sendiri itu udah Jogja udah sampai Lampung ya, karena aku suka bolak-balik Lampung kan. Yeah. Lampung udah kayak baru Lampung sama Jogja sih. Bandung, paling yang deket-deket habis itu Bandung gitu-gitu. Terus aku lihat kamu tuh kayaknya sayang banget sama yang namanya Gembil. Iya. Nah, tuh Gembil tuh siapa sih? Mungkin bisa diceritain ke Sobat 7. Jadi gini, kalau Gembil itu sebenarnya mobil aku. Mobil pertama aku yang aku beli pakai uang hasil jeripayah aku gitu kan. Jadi pasti apapun yang pertama tuh kan kita bakal sayang banget kan. Dan aku tuh tipe orang yang kalau menyayangi barang tuh suka aku kasih nama kayak apa ya, biar ada koneksinya gitu loh. Kadang bahkan bisa dibilang kayak orang gila juga ya, kadang kalau di mobil lagi sendirian suka ngobrol sama Gembil gitu kayak, Gembil kamu kuat kan kesini? Soalnya yang aku angkat ini mobil tua kan, jadi kayak harus apa ya, butuh chemistry dan koneksi mungkin ya. Itu ini ya, E46 ya? E36. Oh E36 ya, E36 ya. Udah dimodif apa aja tuh?
Di modifnya lumayan ya, apa aja ya, dari velg, pasti aku ganti velg. Ya, terus ersas. Oh iya. Udah gitu. Iya, terus aku tambah panci white. Kalau yang asli kan fancy white, kalau aku panci white karena yang dia yang custom. Yap. Terus udah gitu ganti apa? Ya paling di dalam sih lebih kayak ke interior, mungkin setir aku ganti, head unit aku ganti, gitu-gitu aja sih. Wah, itu mungkin kayak kalau buat Sobat 7 yang mau referensi gitu ya, yang mau modif mobil kalian mungkin bisa lihat YouTube-nya Kak Desti sih. Terus waktu itu tuh emang dari dulu suka mobil gitu? Atau ada siapa sih yang memperkenalkan? Oh, jadi awalnya yang memperkenalkan itu ada temen aku satu tim juga di Dua Pengacara namanya Bima. Dia tuh dulu bawa mobil E36. Terus dengan kondisi keuangan aku yang saat itu sampai sekarang sih maksudnya yang belum stabil-stabil banget. Terus aku bilang ke Bima gini, "Bim, mobilnya lucu deh. Ini mobil apa sih?" Aku bilang kan. Aku sampai nggak tahu itu mobil tipe apa dan lain-lain gitu kan. Terus akhirnya Bima bilang, "Ini ya 36 bla bla bla." Terus aku pikir kan karena BMW, aku nggak expect harganya tuh bakalan jadi aku ngangkat mobil itu, aku sebutin aja ya nominal 52 juta. Oh. Jadi yang aku pikir tuh mobil itu tuh mungkin masih kayak 100 something gitu ya maksudnya. Nggak semurah itu juga gitu ya? Enggak kok, ini pasarannya kayak sekitar 50-an deh. Oh iya. Hah? Terus aku langsung kayak yang, ya udah aku cari gitu. Jadi Bima awalnya dia bawa E36, terus aku jatuh cinta di situ. Aku malah sekarang terjun bebas, bener-bener masuk terlalu dalam di dunia itu. Bima mobilnya dijual. Tapi kayak berarti ini ya, kayak maksudnya menurut kamu ngerawat BMW tua gitu PR gak sih? Sebenarnya PR tuh sebenarnya aku nggak pernah ngerasa itu PR, karena waktu aku ambil tuh aku dengan konsekuensi ya udah, dia mobil tua pasti banyak banget rewelnya, apa aja misalnya ada waktunya dia yang ini rusak, ntar yang ini diganti yang B ikutan rusak gitu kan. Kayak maksud aku ya udah, itu udah konsekuensi aku. Itu mobil aku tahun 95. Jadi 27 tahun ya. Ya wajar lah ya. Walaupun wajar. Bukan BMW pun ya pasti ada-ada aja gitu ya. Iya, bener banget. Dan aku ngerasa sebenarnya nggak terlalu rewel sih. Alhamdulillahnya. Okay. Mungkin awal-awal banyak ini itu untuk mesinnya ya, entah yang ada yang rusak apa segala macam. Tapi setelah aku perbaiki ya sekarang udah nggak rewel sih. Terus itu kan kita udah ngomongin Desti sekarang ya. Nah kita balik dulu nih. Nah dulu Desti tuh lahir di Kalimantan, abis itu tinggal di Lampung ya? Iya bener banget. Jadi aku di Kalimantan numpang lahir doang. Jadi papaku tuh kebetulan kerjanya di perkebunan. Jadi pasti kayak dipindahin gitu sama perusahaannya. Kadang Kalimantan, Jambi, Lampung, yang gitu-gitu lah ya, Medan. Nah kebetulan pas mamah mengandung, aku lagi di Kalimantan. Saat aku lahir umur 11 bulan dipindahin ke Lampung. Jadi aku sampai sekarang belum pernah ke Kalimantan lagi, ke kota kelahiranku aku belum pernah. Ada rencana tapi? Pengen banget, penasaran kan pasti kayak gitu. Karena aku jadi bingung gitu kalau ditanya, "Lo tuh orang mana sih?" Aduh aku juga bingung. Mama papa aku kan orangnya, papa Jawa, mama Sunda, tapi lahir besar aku di Lampung. Kalau ditanya kampung, kalau mudik kemana? Ke Lampung. Oh berarti orang Lampung. Bukan sih, mama papa orang Jawa sama Sunda. Akhirnya aku juga bingung, jadi jawabnya bingung. Terus kayak sempet hilang juga ya katanya ya? Sempet hilang. Jadi aku dulu pernah punya anjing. Terus kalau maghrib tuh orang dulu percaya kalau maghrib tuh suka ada genderuwo yang suka gombel ya. Pokoknya yang nyulik anak nih, hantu yang suka nyulik anak gitu kan. Terus aku ngelihat itu anjing aku di depan aku, jadi aku ikutin. Ternyata anjing aku justru di belakang aku, dia ngikutin aku. Jadi aku ikutin masuk hutan sampai aku hilang itu, ternyata katanya sih makhluk halus ya. Oh, jadi kamu tuh ibaratnya dibikin halusinasi gitu ya? Maksudnya seolah-olah ada anjing kamu di depan kamu gitu ya? Bener-bener, jadi aku bener-bener dibawa ke tengah-tengah hutan gitu loh. Gila. Justru anjing aku nyelamatin aku, dia ngikutin aku banget kan. Jadi anjing aku tuh ngikutin ke tengah hutan dan dia tuh kayak bikin semacam got gitu ya, ngelilingin aku supaya hewan-hewan tuh susah buat ke tengah gitu. Oh, berarti dia... Jadi anjing aku bener-bener ngelingkerin aku gitu. Mungkin kalau nggak ada dia, kamu mungkin udah kenapa-napa berarti ya? Iya pasti
pasti, apalagi yang zaman dulu tuh di perkebunan tuh masih banyak yang harimau. Kalau tahu harimau Sumatera kan, Sumatera kan Lampung ya. Jadi kayak banyak harimau, ular, apalah itu masih banyak banget kalau zaman dulu beneran deh. Ada satu cerita lagi loh sebenarnya yang aku tuh nggak masukin di Draw My Life karena ini agak sensitif katanya. Jadi aku tuh hampir meninggal waktu itu. Waktu aku TK tuh aku hampir meninggal gara-gara di meja rumah itu kacanya tipis, terus aku punya kucing aku naik ke atas meja. Iya. Pas kucing ke atas meja, aku ikutin naik. Iya. Pecah lah meja kan. Iya. Mejanya pecah, terus tangan aku ini masih ada bekas jahitannya, itu tuh bener-bener kayak kesobek gitu. Wow, berarti hampir meninggalnya tuh ini ya, maksudnya hampir uratnya tuh hampir kepotong gitu ya. Terus kan aku tinggal di perkebunan, dimana kalau misalnya kamu mau cari rumah sakit itu kayak 4 jam, 5 jam perjalanan dari perkebunan. Yang di sana tuh cuma ada klinik-klinik doang. Sedangkan luka aku tuh dalam banget. Saat sampai klinik, si orang klinik tuh bilang gini, kita nggak bisa operasi di sini, kata dia gitu. Paling kita cuma bisa berhentiin pendarahan doang, kayak gitu kan. Akhirnya aku dibawa ke kota buat rumah sakit, dan sampai di rumah sakit tuh zaman dulu, kalau misalnya kamu mau operasi, nggak tahu ya sampai sekarang kayak gitu juga atau enggak, kamu mau operasi tuh kamu harus DP dulu. Sedangkan saat itu tuh mamaku cuma sama supir doang, papaku masih kerja, belum tahu nih apa yang terjadi sama anaknya, gitu kan. Iya. Nggak bawa nggak bawa apa, karena bener-bener yang emergency banget kan, pakai sendal pun enggak mamaku di situ. Terus katanya gini, anak ibu harus segera dioperasi, ini pendarahannya sudah banyak sekali. Anak ibu mungkin umurnya cuma bisa kuat sampai 8 jam, jadi saya mohon. Wah, gila sih. Keputusannya saat ini gitu kan. Sedangkan papaku kan masih di perkebunan ya, jadi kalau mamaku mau minta uang gitu kan kayak harus nunggu papaku OTW dulu apa segala macem kan. Akhirnya pas mamaku telepon ke papa kaget. Akhirnya papa cari kenalan yang di kota buat nalangin dulu biaya operasi aku gitu. Bayangin aku sisa 8 jam doang umurku gitu kan. Terus setelah dioperasi segala macam, mungkin ada beberapa tahun jari aku tuh mati rasa semua. Bener-bener beberapa tahun itu aku sampai SD, jariku tuh mati rasa semua sampai akhirnya timbul di satu. Dan yang paling lama tuh jari tengah, itu lama banget. Mungkin aku sekitar SMP baru jari tengah aku ada lagi rasanya. Tadinya tuh bener-bener mati rasa, mau kamu cubit, mau kamu apa-apain tuh aku mati rasa banget. Ngeri banget ya. Terus juga sempat sendiri kan di Bandung ya? Oh iya, aku sempat ngekos sendiri di Bandung. Jadi saat itu papaku dipindahin tugas di Sarolangun, Jambi. Jadi tuh kayak kota kecil di Jambi gitu. Terus papa nanya, kamu mau lanjut sekolah di sini atau mau disekolahin aja di luar kota supaya ya supaya kamu nggak terlalu ketinggalan gitu, kata dia gitu. Terus ya aku bilang ya udah boleh deh kalau aku mau disekolahin di luar kota. Akhirnya papa aku yang cari dan ketemulah di Bandung gitu. Terus kamu gimana tuh kamu ya bisa survive saat sendiri itu tuh gimana? Apa kayak nyantai aja bagi kamu? Enggak, aku nggak nyantai aja. Jadi aku lebih jaga diri sih. Misalnya contoh aku kan perempuan, terus misalnya ada temen aku, ada cowok yang ngedeketin tuh aku keburu takut duluan. Jadi waktu selama di Bandung aku nggak pacaran atau nggak yang deket sama cowok. Untuk pacaran gitu nggak ada. Jadi aku fokus cari temen aja sih gitu. Sekarang lagi in a relationship ya? Atau single kakak? Single. Oh single, pas aku ngeliat YouTube kamu kirain lagi in a relationship awalnya. Oh single ya? Enggak. Berarti recently ya? Recently. Oh, ini sebenarnya menjawab apa ya, kekepoan sobat 7 pasti gitu yang nonton. Terus mau tahu juga nih pasti sobat 7, tipe cowok kamu tuh yang kayak gimana sih? Kalau udah umur segini sih kayaknya yang apa ya? Aku nggak tahu sih. Kadang perempuan itu kalau nyebutin tipe tuh kadang kalau saat ketemunya udah nyamannya di orang yang bukan tipe dia aja tuh ya udah bakal stay gitu. Jadi kayaknya aku nggak ada tipe-tipe deh. Yang penting kita komunikasi yang lancar, ngobrolnya enak, udah sih. Perusahaan yang lain kayak ke belakang aja. Yang penting ya orang bener aja lah gitu. Lalu dulu katanya pernah ada impian buat kuliah di Jerman ya? Nah, itu sempet ada impian buat kuliah di Jerman. Jadi aku tuh kalau bisa, aku tuh pergi yang jauh gitu. Aku suka berpetualang gitu orangnya kan. Ya,
Jadi ya udah kalau yang mau jauh-jauh sekalian. Saat itu tuh kebetulan lagi rame banget kuliah di Jerman. Terus sampai oh ya deh, aku juga mau deh di Jerman gitu kan. Yap. Terus saat aku mau kuliah di Jerman, tapi ada suatu kondisi yang akhirnya nggak jadi gitu. Ini lihat mana nih? Itu anjing kamu ya, anjing kamu sekarang. Oh ya kamu tuh kan, oh ya cerita anjing tadi kan. Kamu tuh dog lover ya berarti sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang. Anjing kamu yang sekarang namanya siapa tuh? Ini namanya Kimi. Aku boleh gendong nggak sih dia? Boleh. Yang ini namanya Kimi. Oh, Kimi. Ada satu lagi anjing aku yang mirip banget sama anjing di cerita aku yang dulu. Tapi dia lagi tidur. Oh. Sekalian ini nostalgia gitu ya, nyari yang mirip-mirip ya. Namanya Hope kalau yang satu lagi. Hope. Oh ya, ini mau balik lagi ke yang perkuliahan tadi. Nah itu jurusannya tadi di Jerman tuh mau jurusan apa? Apa sama? Jujur aku tuh kalau ditanya jurusan apa saat aku SMA pun aku belum tahu aku mau jadi apa. Aku tuh lebih suka kayak pokoknya aku harus petualang apapun itu terserah. Jadi aku nggak tahu sebenarnya jurusan yang aku mau tuju tuh apa tuh aku belum tahu bahkan. Iya. Yang penting tuh aku ngincernya tuh bukan ke pendidikan ya, aku tuh ngincernya ke aku kuliah di luar negeri, petualangan aku pasti kayak seru banget, pengalaman aku sih banyak, terserah aku mau jurusan apa gitu. Berarti masih ada ketertarikan tuh buat kuliah di luar negeri juga? Apa udah skip kuliah lanjut lagi aku, maksudnya? pengennya sih ada. Aku kan suka kayak yang berbau-bau perfilman gitu aku suka. Entah itu ya aku tapi sampai sekarang nggak tahu ya yang kru di balik layar tuh apa aja jurusannya apa tuh aku nggak tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya ada rezeki sih aku pengen banget ngambil kuliah di luar negeri yang jurusan-jurusan perfilman gitu. Jadi ke arah sana ya. Berarti kamu tapi cita-cita kamu beneran ke arah sana berarti? Atau cita-cita kamu apa sih? Atau beneran ini dulu jadi influencer? Cita-cita aku tuh bener-bener ini banget bukan basic sih. Tapi cita-cita aku dulu ini, aku pengen jadi pramugari. Tahu nggak kenapa? Pasti tahu nggak sih kayak? Biar apa? Biar ketemu sama pilot bukan? Enggak, biar jalan-jalan terus. Aku sih sekarang cita-citanya belum ada yang gimana-gimana banget. Aku lebih kayak, oh ya udah, aku pengennya tuh lebih kayak keliling dunia. Yeah. Entah itu road trip ataupun ya misalnya naik pesawat atau apapun itu, yang penting aku keliling dunia dengan bawa kameraku sih gitu sih. Udah itu aja. Gitu. Nah, pastinya perjalanan hidup Desti ini pasti menginspirasi Sobat 7. Nah, tapi ada nggak sih tips dari Kak Desti buat Sobat 7 yang pengen jadi YouTuber, tapi dia tuh nggak bisa membedakan, gimana ya, untuk stand out di YouTube tuh gimana sih biar punya banyak viewers misalnya, atau bisa punya keunikan sendiri gitu? Oke. Pertama ya yang harus kalian tanemin itu saat kalian mulai di YouTube itu, pastiin itu passion kalian atau bukan. Kedua, jangan berharap banyak. Maksudnya jangan berharap banyak tuh jangan sampai kayak, gue kalau nge-YouTube viewers gue harus banyak, gue pendapatan harus besar dari YouTube gitu. Lagi kamu enjoy ngejalaninnya, viewers berapapun ya udah jalanin aja gitu. Karena yang aku perhatiin kayak teman-temanku mungkin yang ngelihat aku di YouTube, terus mereka pengen jadi YouTuber juga, dan mereka akhirnya berhenti tuh saat mereka berharap terlalu banyak gitu. Video pertama, video kedua ternyata nggak booming, tapi sudah nggak dilanjutin lagi, langsung jatuhnya jadi kayak stres apa segala macem. Selagi happy ngejalaninnya, selagi kalian suka ngejalaninnya, jalanin aja terus, karena orang tuh nggak ada yang tahu video yang mana yang akan booming, video mana yang akan bawa kalian tuh sampai terkenal gitu loh, nggak ada yang tahu gitu kan. Yap. Jadi ya itu tadi sih yang aku bilang, yakinin dulu kalau emang kalian itu passion kalian di situ gitu. Misalnya kalian passionnya, ada orang yang lebih suka bekerja di balik layar, tiba-tiba karena ngelihat rame YouTube, aku harus nge-YouTube nih. Ya udah, pasti kalau saat harapan mereka tidak terpenuhi, mereka akan stres gitu menurut aku. Terus akhirnya berhenti gitu. Sampai di momen YouTube itu kan kalau kalian mau dapetin uang itu harus ada yang namanya monetization ya, kalau kalian tahu pasti tahu ya. Itu aku sama Vivi di Duo Pengacara itu sampai 90 subscriber aku belum dimonetisasi sama YouTube.
Ya udah, jadi aku kayak ngelakuin itu sama Vivi, ya udah kita ngelakuin itu aja tanpa dibayar sama YouTube gitu. Tapi kan ya udah, karena kita suka, kita enjoy, kita tetap lakuin gitu. Kayak Yuri kayak main aja gitu ya bagi kamu ya waktu itu ya. Ya, alhamdulillahnya gitu. Karena saat itu juga mungkin beruntungnya aku dan Vivi masih dapat uang bulanan dari orang tua, makanya kita nggak stres. Beda cerita kalau misalnya sama orang yang dia lagi tidak dapat masukan dari mana-mana dan dia benar-benar mengharapkan dari YouTube, itu pasti stres gitu kan. Mungkin juga buat orang yang mungkin sekarang lagi kerja gitu ya, kantoran, nggak menutup kemungkinan juga kali ya untuk mencoba bikin YouTube ya. Iya dong. Karena sekarang dunia digital menurut aku udah sangat-sangat keren banget gitu kan. Kamu bisa menghasilkan dari manapun, jadi jangan sampai ketinggalan gitu kalau kata aku. Oke, itu berarti closing statement dari Desti. Nah, terima kasih ya atas waktunya Desti bisa hadir hari ini. Terima kasih ya Kak Desti. Iya, bye. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah menyaksikan livecast Sobat 7 Kepo sore hari ini. Nah, tapi kalian harus selalu stay tune di episode selanjutnya, karena setiap minggunya kita selalu mendatangkan narasumber yang gak kalah menarik dibandingkan yang tadi. Nah, gue Rehan Ferisco, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.